Pada tahun 2004, sekelompok staf dan para ilmuwan geologi sedang melakukan pengeboran di salah satu tambang batu permata di Moskow. Tidak, bukan. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, tapi ini orang yang berbeda, hanya mirip. Oke, kita lanjut. Dengan kecepatan 2000 rpm, drill telah mencapai pondasi geologi sehingga membuat aktivitas seismik terus meningkat. Dan jika diteruskan, maka seluruh Moskow akan hancur. Namun sang pemilik perusahaan, yaitu Victor, tetap melanjutkan pengeboran dan menyingkirkan siapapun yang mencoba menghalangi. Untungnya, seketika kecepatan drill terus menurun hingga akhirnya mati karena tenaga nuklir yang mereka gunakan masih belum mampu untuk menggerakkan mesin itu. Menurut salah satu ilmuwan, mereka membutuhkan sumber energi yang disebut nanokatalis yang mampu menghasilkan energi jutaan kali lipat. Proyek pengembangan nanokatalis sudah dimulai sejak zaman Uni Soviet. Karena satu dan lain hal, proyek tersebut dihentikan, namun benda itu masih tersimpan di laboratorium dan telah dilupakan selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun pula, Victor melakukan pencarian sampai akhirnya pada tahun 2009, dua pekerja menemukan sebuah tempat yang tidak tercatat di peta dan sepertinya telah terkubur lama bersama sebuah mobil tua misterius. Apakah itu laboratorium yang dicari? Temukan jawabannya dalam video kali ini yang akan menceritakan tentang sebuah film berjudul Chernaya Molnia atau Black Lightning, sebuah film yang rilis di tahun 2009 dan saya yakin teman-teman sudah menyadari bahwa ini adalah film disutradarai oleh ditulis oleh serta dibintangi oleh aktor dan aktris yang Baik, selamat datang dan selamat berura kembali bersama saya Tekura. Mari kita sama-sama. Film dimulai dengan menampilkan dua orang mahasiswa, Maxim dan Dimitri, sedang berada di dalam kelas dan bersiap mengikuti mata kuliah. Hari itu ada seorang mahasiswi baru yang sangat mempesona, membuat semua mata terpana dan hati berdebar karenanya. Bukan hal yang sulit bagi Maxim untuk menaklukkan gadis itu. Dengan harta orang tua yang berlimpah, mobil mewah, dan sedikit tipu muslihat yang dikonversi menjadi kata-kata indah, Maxim telah membuktikan langkahnya dengan mengajak gadis bernama Nastia itu pulang bersama. Namun tidak dengan Dimitri, atau lebih akrab disapa Dima. Pemuda itu sadar siapa dirinya, bahkan dia sama sekali tidak membantah gurauan Max yang menganggapnya sebagai supir. Dima hidup di dalam keluarga yang sangat sederhana, apa adanya, tapi penuh cinta. Ayah Dima, Pavel, adalah seorang mantan supir atau masinis kereta listrik, sedangkan ibu, Natasha, hanya seorang ibu rumah tangga. Meskipun sadar diri, tapi tak bisa dipungkiri, Dima sangat menginginkan sebuah mobil, apalagi seperti yang dimiliki oleh Maxim. Sebuah pagi yang cukup heboh diawali dengan sang adik yaitu Tanya membangunkan Dima dan memberikan sebuah kecupan hangat sebagai ucapan selamat ulang tahun. Tanya juga meminta Dima menari gembira karena mungkin itulah yang harus dilakukan ketika mendapat mobil baru. Jangan lupakan Simbu nak, ucapan sang ayah seolah mempertegas tentang hadiah yang Dima dapatkan. Pemuda itu langsung berlari ke parkiran memeriksa semua mobil sampai akhirnya Pavel datang berdiri tepat di depan hadiah Dima. Mungkin ini mobil tua, tapi jika kau rajin merawatnya, maka akan terlihat baru. Tentunya tidak mungkin Dima membawa mobil itu ke kampus karena belum apa-apa, dia sudah mendapat hinaan dari para pemuda akamsi. Akhirnya, demi menjaga perasaan ayah dan ibu, Dima memarkirkan mobil itu agak jauh dan memutuskan untuk menggunakan bus ke kampus. Sangat disayangkan, menolong seorang pria mabuk membuat Dima ketinggalan bus, sehingga terlambat mengikuti seminar khusus yang diadakan Victor. Dima menjelaskan apa yang dialami dengan sejujur-jujurnya, sehingga membuat Victor tertawa. Siapa pula yang mau melewatkan mata kuliah atau melewatkan ujian demi menolong orang asing? Dan siapa yang mau melepaskan 1 juta rubel untuk menolong orang lain? Dima yang merasa kesal berbalik menantang Victor. Bagaimana jika menyerahkan 1 jutanya sekarang? Maka dia tidak akan menolong orang lagi ke depannya. Tanpa ragu, Victor memberikan uang yang menurutnya tidak seberapa, berharap Dima bisa memahami apa yang ingin disampaikannya. Bahwa manusia itu pada dasarnya sendiri, jadi tidak perlu membuang-buang waktu menolong orang asing, karena belum tentu kau akan mendapat pertolongan ketika membutuhkan. Dima yang merasa sungkan langsung mengembalikan uang itu, dan Victor juga menghargainya. Mulailah dari awal anak muda, karena dalam hidup ini tidak ada yang instan.
Sebelum pergi, Victor sempat mengatakan bahwa dulu dirinya adalah seorang penjual bunga. Itulah yang menjadi inspirasi Dima. Meskipun tidak menjual bunga, tapi dengan mobil tua, Gas 21 Volga, Dima menjadi seorang kurir pengantar bunga dan dijanjikan akan mendapat uang banyak jika berhasil mengalahkan kurir-kurir lain. Intinya, semakin cepat proses pengantaran, maka semakin banyak order yang diterima dan semakin besar pula bayaran yang didapat. Pada awalnya memang tidak mudah, apalagi jalur yang dilewati hampir selalu macet dan Volga tua tidak mampu melaju kencang seperti mobil-mobil lain. Sementara itu, Victor mendatangi sebuah laboratorium tua yang beberapa waktu lalu ditemukan. Menurut salah satu tangan kanan Victor, yaitu Borya, sama seperti laboratorium yang lain. Mereka tidak menemukan nanokatalis di sana. Namun Victor tidak mempercayai anak buahnya begitu saja, karena setelah mencari lebih dalam, mereka menemukan bahan bakar nano dan sebuah blueprint mobil Volga. Victor langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari mobil tersebut karena dia yakin nanokatalis menempel di mesinnya. Kembali ke Dima dengan kesibukannya mengejar orderan. Hari itu sang ayah ikut menumpang. Mereka membicarakan tentang era mobil-mobil klasik yang kembali bangkit. Semakin banyak kenangan, maka semakin mahal pula harganya. Tiba-tiba saja Pavel meminta Dima berhenti setelah menyaksikan peristiwa penjambretan. Meskipun tua, tapi Pavel dengan berani menangkap si penjambret. Bahkan tak segan-segan menghajar karena tidak mau meminta maaf atas kesalahannya. Dima tidak setuju dengan apa yang dilakukan sang ayah, karena itu sangat berbahaya dan lagi pula memang seperti itulah kehidupan. Kau tidak akan bisa mengubah dunia, ayah. Sebuah pernyataan yang membuat Pavel sangat kecewa karena seharusnya Dima tidak mengatakan demikian sebelum mencoba. Tak lama kemudian, setelah menurunkan sang ayah, Dima merasa bahwa sejak tadi dia terus diikuti. Tanpa pikir panjang, pemuda itu langsung tancap gas dan melakukan manuver-manuver berbahaya. Namun apa daya, Dima hanya mengendarai mobil tua yang laju kecepatannya tak seberapa. Tentu pedal rem dan kopling yang diinjak Dima ketika sebuah mobil muncul tepat di hadapannya. Namun sangat mengejutkan, tiba-tiba saja mobil Volga itu meluncur ke angkasa, melayang ke sana kemari, tak tentu arah. Sebisa mungkin, Dima mencoba mengendalikan hingga akhirnya mendarat darurat di sebuah gedung tua. Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja laporan Borya tentang kegagalan mereka membuat Victor sangat marah. Mereka harus cepat menemukan nanokatalis untuk kembali memulai pengeboran. Satu-satunya petunjuk adalah bunga. Borya akan berusaha melacak si pengendara ke toko-toko bunga di seluruh kota. Kembali ke Dima, karena orang tuanya tidak percaya dengan kisah mobil terbang, Dima pun mencari informasi dimulai dari sebuah piringan yang ditemukan di laci mobil. Ternyata, piringan itu berisi rekaman lagu cinta bernuansa ilmiah yang diciptakan sekaligus dinyanyikan oleh dua ilmuwan, Mikhail dan Perepelkin, teruntuk seorang ilmuwan wanita bernama Olga. Hanya dua ilmuwan yang berhasil diketahui keberadaannya, yaitu Pelkin dan Olga, yang kini menjadi pasangan suami istri. Dengan menyamar sebagai seorang jurnalis, Dima menemui dua ilmuwan itu untuk mengorek informasi tentang Volga. Mereka menjelaskan bahwa lirik lagunya berdasarkan sebuah penemuan dalam proyek rahasia di masa lalu. Semua berawal dari penemuan kristal dari sampel tanah bulan yang mampu mengubah unsur-unsur komposisi kimia. Dengan itu, Olga, Pelkin, dan Mikhail menciptakan sebuah alat yang dapat meningkatkan energi bahan bakar menjadi jutaan kali lipat. Dan ya, alat itu bernama nanokatalis. Intinya adalah nanokatalis ditujukan untuk membuat mobil melayang di udara. Namun, sangat disayangkan, percobaan tersebut tidak pernah berhasil dan proyek pun ditutup. Dima bergegas pergi ketika Pelkin menanyakan tentang ID card. Namun sebelum itu, Olga secara diam-diam memberikan sebuah manual book mobil terbang yang mungkin akan berguna bagi Dima. Beberapa pesanan bunga tidak sampai ke rumah pelanggan, dan itu mengharuskan Dima mengganti kerugian atau akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan, yang berakibat Dima dipenjara selama 6 tahun. Oleh karena itu, Dima harus bekerja lebih keras lagi demi membayar ganti rugi serta mengumpulkan uang. Di saat seperti inilah, kemampuan Volga dengan nanokatalisnya sangat berguna. Tanpa menunda-nunda lagi, Dima langsung mempelajari manual book, mempraktekannya, dan itu benar-benar berhasil membuat pemuda itu keluar dari kemacetan.
Selanjutnya, sudah tidak perlu ditanya lagi. Dima menggila dengan mobilnya, memborong semua orderan, sampai-sampai Bahram, sang pemilik toko, harus memberhentikan beberapa karyawan senior yang tak mampu bersaing. Dengan uang yang cukup banyak, Dima tidak hanya mengubah penampilannya, tapi juga memiliki sebuah iPhone, sampai-sampai membuat Maxim terkejut. Kini Dima juga menjadi cukup percaya diri, melakukan hal-hal yang dilakukan Maxim, seperti mengajak Nastya kencan dan makan malam di sebuah restoran mewah. Malam itu, dia kembali bertemu dengan Victor. Dima langsung berterima kasih karena Victor adalah salah satu orang yang menginspirasinya. Banyak hal yang dibicarakan oleh Dima dan Nastya, mulai dari hal-hal sepele seperti kode kencan sopir kereta listrik yang mana pernah dilakukan oleh ayah Dima ketika berkencan dengan ibunya, tentang Nastya yang berasal dari kota Nizhny, dan tentang ujian. Jika tidak lulus, Nastya akan kembali ke kampung halamannya. Dima mengatakan tidak perlu khawatir karena dia berjanji akan membantu Nastya. Akhirnya, kencan pun ditutup dengan sebuah kecupan hangat. Mungkin itu akan menjadi malam terindah yang tidak akan dilupakan Dima. Semakin hari, prestasi Dima semakin meningkat, sehingga membuat kurir lain minggat dan keuangan Bahram menjadi gawat. Gawat di sini dikarenakan Bahram tidak menyangka pembayaran yang diterima Dima bisa sampai setinggi itu, sehingga dia melakukan cara-cara licik dengan mengurangi komisi. Dima menegaskan bahwa dirinya bisa saja pindah, dan pasti akan ada orang yang datang menawarkan hal itu. Tak lama setelah Dima pergi, datanglah anak buah Borya yang menanyakan tentang pengendara Volga. Bahram seketika bungkam, lalu secara diam-diam menelepon Dima, berjanji akan memberikan komisi lebih banyak dan bahkan berpeluang menjadi karyawan tetap. Maxim marah besar ketika mengetahui Dima mengajak Nastya kencan. Menurut pemuda itu, Dima telah merebut dan mengajak calon pacarnya tidur. Dima yang terpancing emosi langsung mengiyakan tuduhan tersebut tanpa menyadari bahwa itu telah mencoreng nama baik Nastya. Seketika, hari-hari Dima kembali dilanda kegalauan. Malam harinya, Dima mencoba mendatangi tempat kerja sang ayah sesuai janji karena ada yang ingin dibicarakan menyangkut perdebatan mereka tempo hari. Hampir 1 jam menunggu, namun sang ayah tak kunjung datang. Mendadak, seorang wanita menghampiri, meminta pertolongan karena ada yang terluka parah. Namun Dima menolak. Pemuda itu mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Victor, menyarankan si wanita menghubungi ambulan yang tak berbayar. Lagi-lagi Dima melakukan sesuatu yang mengecewakan ayahnya, tanpa menyadari bahwa sang ayahlah yang membutuhkan bantuan karena ditikam oleh seorang penjahat. Dima benar-benar merasa menyesal. Andai saja dia mau memberikan pertolongan, tentu sang ayah masih bisa diselamatkan. Selain membawa duka yang mendalam bagi keluarga, kematian Pavel juga membuat Dima sadar bahwa dirinya memiliki suatu kelebihan dan sudah seharusnya melakukan kebaikan dengan kelebihan tersebut. Malam itu, dengan mobil Volganya, Dima mulai melakukan aksi-aksi kepahlawanan seperti menyelamatkan seorang anak yang terjebak kebakaran, lalu berlanjut ke hari-hari selanjutnya, menyelamatkan ibu dan anak dari pengemudi ugal-ugalan, bahkan menangkap para kriminal pelaku kejahatan. Dalam waktu beberapa hari saja, berita tentang pahlawan penyelamat kota telah tersebar kemana-mana. Para warga menyebutnya Black Lightning, sebagian menganggapnya pahlawan dan idola, sedangkan sebagian lagi menganggap tindakan tersebut sama halnya dengan main hakim sendiri. Namun walaupun demikian, Black Lightning akan terus beraksi demi menjaga keamanan masyarakat di seluruh penjuru negeri. Tentu saja Victor juga mengetahui tentang Black Lightning. Menurutnya, itu adalah sebuah keuntungan karena sang pahlawan pasti akan datang ketika terjadi kekacauan. Pada suatu malam, dia memerintahkan Borya untuk melancarkan aksi tersebut dan berpura-pura menjadi petugas kepolisian yang sedang mengejar penjahat. Lalu ketika Dima lengah, sebuah tembakan roket launcher menjatuhkan mobilnya. Beruntung, mobil itu tidak mengalami kerusakan, sehingga Dima kembali menyalakannya dan memberikan pelajaran kepada Borya serta kroninya.
Keesokan paginya, peristiwa tersebut menjadi headline di sebuah berita. Namun Victor belum menyerah. Kali ini dia berencana melawan mobil super dengan mobil super juga. Oleh sebab itu, Boria diperintahkan untuk mencari si pencipta mobil Black Lightning. Tidak sesulit mencari Black Lightning. Lewat sebuah acara talk show, menampilkan orang yang pernah diselamatkan oleh sang pahlawan, Victor. Tidak hanya berhasil memancing Pelkin dan Olga, tapi juga seorang ilmuwan lagi yang telah menghilang selama 30 tahun, yaitu Mikhail. Selain itu, Victor juga menggunakan cara licik dengan berpura-pura mengerjakan proyek pemerintah, sehingga 3 ilmuwan itu pun setuju untuk bergabung. Dan selagi menunggu Mikhail menciptakan nanokatalis, mobil super yang akan diciptakan diuji coba dengan menggunakan sisa bahan bakar nano yang ditemukan di laboratorium rahasia. Kembali ke jagoan kita yang akan menjalani ujian akhir. Dari 11, hanya 10 orang dengan nilai tertinggi yang akan lulus. Dima melihat Nastya kesulitan dalam mengerjakan soal dan hingga waktu hampir habis baru mengisi satu jawaban. Beberapa hari kemudian, ternyata nama Nastya tertera di papan pengumuman bersama dengan Maxim dan teman-teman lainnya. Gadis itu tidak hanya bersyukur, tapi juga sangat terkejut karena yang tidak lulus adalah Dima, salah satu mahasiswa terpintar di kampus. Ternyata Dima benar-benar menepati janji untuk membuat Nastya lulus ujian sekaligus membuat gadis itu menetap lebih lama di Moskow dan memberikan kesempatan kepada Dima untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Di suatu sore, ketika sedang kencan, dua muda-mudi itu membicarakan tentang Black Lightning yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan dan menjadi idola semua orang termasuk Nastya. Gadis itu merasa kagum, tapi juga merasa kasihan. Biarpun dicintai banyak orang, pasti sang pahlawan selalu kesepian karena harus menyembunyikan jati dirinya. Sama seperti Dima. Di akhir kencan, mereka sepakat untuk merayakan malam tahun baru di rumah Dima. Namun, nasib buruk kembali menimpa sehingga lagi-lagi Dima harus melesat dengan mobilnya untuk menghantam es yang nyaris mengenai Nastya, dan itu membuat bunga yang dikirim Maxim untuk Nastya terjatuh. Tentu saja, peristiwa tersebut membuat gadis itu mengira bahwa Maxim adalah Black Lightning yang telah menyelamatkan nyawanya. Maxim sendiri sama sekali tidak membantah, pemuda itu malah meminta Nastya merahasiakannya dari siapapun. Dima sendiri baru saja kembali menyelamatkan para nelayan dari musibah kapal tenggelam. Pemuda itu menceritakan rencana malam tahun baru dan ketika sang ibu sedang merapikan rumah, Dima menemukan iklan di mana sang ayah membeli mobil Volga tua. Si penjual memberikan alamat kantor yang ternyata gedung perusahaan Victor. Kali ini, ketika bertemu, Dima menyatakan dengan tegas bahwa cara berpikir Victor adalah salah. Namun Victor hanya mengabaikan, baginya setiap orang harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan jika mati, maka mereka termasuk ke dalam golongan yang lemah. Malam yang dinantikan pun tiba, yaitu malam tahun baru. Di laboratorium, para ilmuwan masih bekerja keras untuk membangun mobil canggih dan menciptakan nanokatalis. Salah satu dari ilmuwan, yaitu Pelkin, secara diam-diam memata-matai anak buah Victor, dan akhirnya dia tahu rencana pengeboran ilegal yang mendatangkan bencana bagi kota Moskow. Sang ilmuwan pun langsung mengabari dua rekannya serta meminta Mikhail menjaga Olga karena Pelkin akan mencari bantuan agar mereka semua bisa melarikan diri. Sayangnya petugas keamanan memergoki Pelkin sehingga pria tua itu melarikan diri ke atap gedung. Victor melarang anak buahnya mengejar Pelkin karena dia akan memanfaatkan momen tersebut untuk memancing Black Lightning. Sementara itu di kampus, para mahasiswa sedang mengadakan pesta. Kebersamaan Nastya dengan pahlawan palsu harus terhenti karena berita tentang Pelkin sudah disiarkan di seluruh saluran televisi. Sama seperti sebelumnya, Maxim kembali berakting dengan berpura-pura meninggalkan Nastya demi melakukan tugas penting. Padahal, pemuda itu hanya bersembunyi di toilet menunggu aksi Black Lightning, lalu dia kembali sebagai pahlawan dengan armor yang shining. Black Lightning sendiri atau Dima baru saja
saja tiba di pesta. Sesuai dengan rencana, dia akan menjemput Nastya untuk merayakan malam tahun baru bersama keluarga. Namun, dengan sangat menyesal, Nastya harus menolak karena dia bersama Maxim yang merupakan Black Lightning, pahlawan yang telah menyelamatkan nyawanya. Sebenarnya, Dima bisa saja membongkar kebohongan tersebut dengan mengabaikan Pelkin yang terjebak di atas gedung. Tapi itu sangat bertentangan dengan sifat kepahlawanan dan akhirnya Dima merelakan Nastya karena menyelamatkan nyawa orang lebih penting. Pemuda itu pergi dengan hanya meninggalkan perhiasan yang dititipkan sang ibu untuk diserahkan kepada Nastya. Beberapa waktu kemudian, setibanya Dima di puncak gedung, Pelkin menjelaskan tentang rencana jahat Victor. Lalu tiba-tiba saja, sebuah rudal menghantam mobil Dima. Ternyata itu berasal dari mobil Victor yang jauh lebih canggih. Pria itu langsung bergegas merebut nanokatalis dan tanpa benda itu, Black Lightning hanyalah mobil Volga biasa yang sudah sangat tua. Victor tidak menunda lagi rencananya. Setelah memasang nanokatalis pada mesin drill, pengeboran langsung dimulai dan untuk menyelamatkan diri, pria itu pun pergi meninggalkan Moskow. Lalu seketika, seluruh daratan bergetar akibat drill yang telah mencapai pondasi geologi. Di kampus, Maxim yang kembali dari toilet berlagak sebagai pahlawan langsung ditolak. Nastya sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Maxim dan berjanji menjaga rahasia identitasnya. Gadis itu telah sadar, dia mengaku tidak bisa membohongi perasaan bahwa dirinya mencintai orang lain, yaitu Dima. Telepon dari Nastya membuat Dima terbangun. Mereka sepakat akan bertemu kembali di pesta, tapi sebelum itu, Dima harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Moskow dari kehancuran sekaligus para ilmuwan yang diikat pada mesin drill. Setelah dilepaskan, Mikhail langsung berusaha memusnahkan nanokatalis dengan memasukkan kode penghancuran diri. Namun hal itu segera diketahui oleh Victor, bahkan pria itu juga mengetahui siapa Black Lightning dan apa kelemahannya. Victor langsung menculik dan menawan Nastya untuk ditukar dengan nanokatalis. Itu merupakan pilihan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya karena nyawa para penduduk dipertaruhkan di sini. Untungnya Dima mengingat kode kencan supir kereta listrik sebagai aba-aba untuk sang kekasih. Nastya yang menyadari langsung melompat turun, lalu Dima pun dengan cepat melesat menyelamatkan sang pujaan hati. Kini Dima harus berhadapan langsung dengan Victor yang juga menggunakan mobil super. Karena tidak memiliki sistem persenjataan, maka Dima hanya bisa mengendalikan mobilnya untuk menghindar. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itulah yang dialami Dima ketika sebuah rudal menghantam mobilnya dan kini pemuda itu dalam keadaan terpojok. Sementara itu, Victor bisa tertawa puas. Dia hanya perlu menunggu Dima dan mobilnya jatuh, lalu merebut nanokatalis untuk memulai kembali pengeboran. Namun meskipun demikian, Dima tetap tidak menyerah. Pemuda itu kembali menyalakan mobilnya, mendorong mobil Victor dengan kekuatan penuh hingga menembus atmosfer, lalu menggunakan mesin pendorong pada bagian depan untuk kembali ke bumi, meninggalkan Victor yang mengambang di luar angkasa. Film pun ditutup dengan menampilkan Dima yang berhasil mendarat darurat dengan selamat, lalu mengabari sang ibu bahwa dirinya dan Nastya baik-baik saja. Lalu ditampilkan juga beberapa hari kemudian, Dima dan Nastya berkencan. Kini gadis itu telah resmi menjalin hubungan asmara dengan Dima yang merupakan pahlawan pelindung masyarakat di seluruh negeri. Dan tamat. Tar dulu nih. Dari tadi saya sudah tahan-tahan ya. Anya, Rada, sekarang Nastya. Itu negara Ura isinya cakep-cakep semua ya. Ini mah bukan kadang-kadang lagi, tapi harus sering-sering. Oke, ini film bisa dibilang seperti nasi campur, tapi bukan dalam artian yang buruk, hanya saja story-nya tidak terasa fresh lagi karena beberapa film di seputaran tahun 2000 sampai 2009 sudah menceritakan hal yang sama. Mulai dari adegan mahasiswa yang sangat menginginkan mobil untuk mendapatkan seorang gadis dan akhirnya hanya mendapatkan mobil tua. Ini seperti cerita Sam Witwicky di Transformers 2007. Lalu juga ada adegan kematian sang ayah dan kebangkitan Dima yang bisa kita jumpai dalam film Spider-Man
dunianya Tobey Maguire tahun 2002. Teknologi dan pertempuran pamungkasnya sama seperti adegan Iron Man versus Ironmonger dalam film Iron Man 2008. Dan juga adegan aksi malam hari dan backsoundnya mirip dengan film Batman Begins 2005. Nah, kalau mobilnya pasti sudah tidak asing lagi ya. Apalagi bagi teman-teman kelahiran tahun 80-an. Tentu sudah pernah menonton Knight Rider series atau Viper yang dulu sering tayang di televisi swasta. Seperti yang dijelaskan oleh Pelkin dan Olga, alat ini diciptakan dari kristal-kristal yang berasal dari tanah bulan. Jadi cara kerjanya adalah mengkonversi bahan bakar biasa menjadi bahan bakar nano yang memiliki sumber energi jutaan kali lipat. Bahan bakarnya ya bisa apa aja, mulai dari minyak tanah, premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, solar, biosolar, gas LPG, sampai dengan nuklir. Pokoknya semua bahan bakar bisa diubah menjadi nano. Untuk masalah mobil Dima yang masih bisa terbang setelah nano katalis direbut oleh Victor, itu karena pada tangki reserve mobilnya Dima masih terdapat bahan bakar nano. Jadi hanya perlu diaktifkan dan itu bertahan selama kurang lebih 30 menit. Pada pertempuran pamungkas, Dima dengan cerdik menggunakan sebagian besar bahan bakar mobilnya mendorong mobil Victor dan menyisakan sedikit untuk mendorong kembali mobil Volganya ke bumi. Ini adalah kesamaan lainnya dengan Batman Begins, di mana si jagoan tidak membunuh musuhnya secara langsung, tapi juga tidak berusaha menyelamatkan untuk memberikan kesempatan kedua. Karena ya orang-orang seperti Victor susah sadarnya. Jadi saya pikir Victor akan mati kehabisan oksigen karena dia telah menggunakan seluruh bahan bakar mobilnya hingga tak bersisa untuk melawan dorongan mobil Dima. Saya rasa Dima masih melanjutkan aksinya sebagai pahlawan, karena seperti yang kita tahu, nano katalis tidak jadi dihancurkan oleh Mikhail, dan mungkin juga dengan bantuan Pelkin, mobil tua Dima akan di-upgrade lagi dengan dilengkapi senjata-senjata canggih agar Black Lightning tidak hanya menyelamatkan orang, tapi juga bisa memberantas kejahatan. Ini saya bahas terakhir karena mungkin untuk sebagian orang tidak penting. Jadi, tidak cuma karakter mahasiswa yang terlibat cinta segitiga, tapi juga para ilmuwan. Seperti yang sudah saya ceritakan, Mikhail dan Pelkin menciptakan lagu cinta dengan lirik ilmiah teruntuk wanita yang mereka cintai, yaitu Olga. Namun hati Olga sendiri hanya tertambat pada Mikhail yang kala itu sangat fokus dengan nano katalisnya. Nah, berbeda dengan Mikhail, bagi Pelkin, penghargaan Nobel tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Olga. Oleh karena itu, Pelkin sengaja menyabotase mobil Volga untuk menggagalkan percobaan sehingga membuat Mikhail frustasi dan menghilang selama 30 tahun setelah penelitian dihentikan. Tapi pada akhirnya, Pelkin sadar meskipun telah menikahi Olga, namun hati wanita itu masih milik Mikhail. Oleh karena itu, dia seolah mengorbankan diri dengan mencari bantuan dan merelakan Olga kepada Mikhail. Ini agak-agak gimana gitu ya? Pas cakep-cakepnya ente main sabotase. Sekarang aja ente balikin ke aneh. Mungkin ada yang berpikir demikian. Tapi menurut saya, cinta sejati tidak memandang fisik. Sekali jatuh cinta, maka akan terus bersama sampai tua. Bahkan sampai ajal menjemput. Ini kembali tergantung iman masing-masing individu ya. Godaan dunia berat bos. Oh tenan. Apakah kalian memperhatikan tiga pria yang berlari di scene akhir? Ini juga cerita yang saya lewatkan alurnya, karena hanya sekedar lawakan yang lewat mungkin seperti Stanley di film-film Marvel lah. Jadi salah satu dari mereka yang sepertinya dianggap sebagai alpha, pernah ditolong oleh Dima di awal film, dan gegara menolong nih bapak-bapak, si Dima sampai terlambat ikut seminar Victor. Jadi ceritanya itu bertiga memang hobinya mabuk-mabukan, sampai suatu hari ketika hendak minum-minum, si alpha ini melihat mobil Dima melintas di langit. Seketika dia berhenti mabuk karena mengira kejiwaannya mulai terganggu. Akhirnya, dia fokus olahraga sendiri, ditampilkan pas Dima dan Nastia kencan sebelum janjian malam tahun baru. Dan di akhir film, kita melihat si Alpha sudah mengajak dua temannya untuk memulai hidup sehat. Lah kan bang, ada berita di TV bang. Masa nggak nonton TV sih bang? Ya namanya juga komedian, jadi nggak usah terlalu diambil serius lah. Oke? Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri, atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar atau silakan DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!